Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Saya nggak pernah punya pakaian yang begini, Mas ambil dari koper siapa? Ini bukan pakaian saya loh Mas. Arumi masih bimbang untuk keluar mengenakan atasan berwarna putih gading yang dipadukan dengan bawahan rok sebatas lutut berwarna krem. Arumi ingat sekali kalau dirinya hanya membawa setelan celana panjang saja, tidak ada satupun rok yang dia bawa. Entah dari mana Adinata mendapatkan pakaian untuknya kali ini. Sedari tadi Arumi masih berdiri di hadapan cermin lantaran mengagumi betapa manisnya setelan pakaian kali ini. Sayangnya Arumi masih kepikiran apakah pakaian yang dia kenakan adalah milik salah seorang kolega Adinata, atau milik siapa yang pastinya. Mas, serius ini pakaian punya siapa? Adinata hanya tersenyum sembari memandangi Arumi yang begitu menarik perhatiannya. Manik matanya berbinar-binar. Adinata suka sekali melihat Arumi dengan penampilan anggun begitu. Kamu suka sama pakaiannya? Tanya sang pria. Arumi pun menganggukkan kepala, tidak dapat dipungkiri kalau Arumi memang menyukainya. Suka, tapi ini kepunyaan siapa? Punya kamu, balas Adinata. Semula dirinya yang tengah bersantai di atas ranjang sembari memandangi Arumi pun akhirnya bangkit juga. Adinata melangkah mendekat kepada sang wanita, diambilnya sebuah kotak perhiasan yang sejak tadi tersimpan di dalam saku celana. Bersama diamnya yang penuh dengan tatapan jatuh cinta, Adinata membantu Arumi untuk mengenakan sebuah kalung sederhana. Tidak begitu besar, bukan juga sebuah perhiasan mahal yang Adinata berikan. Pakaian ini saya belikan buat kamu, sengaja sewaktu malam sebelum berangkat, saya masukkan pakaian ini ke koper saya. Lalu kalung yang ini, kepunyaan kamu juga. Arumi memandangi kalung yang sudah melingkar indah di patahan lehernya. Wanita itu sudah pernah melihat kalung tersebut, bahkan sudah cukup lama sekali. Arumi pernah melihat kalung tersebut tersimpan rapi di dalam laci meja kerja Adinata. Bukannya ini kalung kepunyaan Mbak Indira? Arumi bertanya begitu hati-hati. Sorot matanya begitu tenang, tidak menunjukkan sebuah kecemburuan di sana. Adinata pun mengulas senyum. Dia membelai lembut pelipis sang wanita. Sejak awal kalung ini memang kepunyaan kamu. Sewaktu saya baru pertama kali naik posisi, saya sedang berada di masa yang benar-benar rindu sekali sama kamu, Rum. Saya belikan kalung ini dari hasil gaji pertama saya ketika naik jabatan. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa pamerkan kalung ini di depan dia. Kalau dia kelihatan cemburu karena kalung ini, tandanya saya bohongin kamu. Adinata benar-benar tidak pernah lagi menyebut nama Indira di hadapan Arumi. Pria itu sudah memberi batasan yang begitu jelas perihal masa lalu. Waktu itu kamu sudah punya hubungan dengan Mbak Indira. Adinata menggeleng. Dia meraih pundak Arumi agar duduk selagi dirinya membantu sang wanita untuk menyisir rambut. Bisa dibilang, waktu itu saya terpaksa pacaran. Nggak munafik kalau saya memang sering kepikiran sama kamu. Arumi terkikik pelan. Jahat sekali kamu, Mas. Lalu kenapa setelah bertemu sama saya, kamu sama sekali nggak pernah bilang yang sejujurnya? Adinata berdehem, teringat dirinya begitu gengsi saat itu lantaran perasaannya masih campur aduk dengan kebencian. Kamu nggak pernah ingat sama saya sewaktu dulu? Tanya sang pria. Adinata hanya ingin mengalihkan perhatian Arumi agar tidak kembali menyudutkan dirinya. Ingat, selalu ingat sama semuanya. Banyak sekali kusut di dalam hati Adinata ketika mengingat kematian kedua orang tua dan sang adik. Akan tetapi setiap kali Arumi berkata kalau sang wanita selalu mengingat semuanya, Adinata begitu mudahnya luluh. Mudah sekali untuk kembali melupakan semuanya. Pria itu bersimpuh di hadapan sang wanita. Ditatapnya lekat-lekat manik mata Arumi yang berpendar.
Teringat kembali dirinya ketika Arumi memandanginya ketika sang wanita sedang berada di kondisi yang begitu berantakan olehnya. Adinata teringat ketika kecantikan Arumi menjadi berkali-kali lipat ketika kening sang wanita berpeluh sembari memandangi dirinya yang tengah menggaulinya. Sama sekali tidak ada lagi tangisan yang Adinata lihat ketika Arumi sedang berada di bawah tubuhnya. Sebelah tangannya pun terangkat untuk mengusap puncak kepala. Adinata tersenyum untuk membalas betapa baik hatinya wanita yang sudah berkali-kali dia buat terluka. "Kenapa, Mas?" Adinata menggeleng. "Nggak apa-apa. Sedang lihat kamu yang cantik sekali." Kedua pipi Arumi merona malu, kepalanya menunduk lantaran Adinata terus saja memandanginya. "Ayo ke villa dulu, saya mau temui Pak Denny lalu kita ambil koper dan langsung pindah ke sini. Makan siang kita cari tempat lain saja, sekalian menunggu nanti sore kita naik kapal." Arumi mengangguk semangat. Akhirnya salah satu keinginannya ada yang akan Adinata wujudkan. Tersenyum sumringah wanita itu sembari meraih tangan Adinata yang sudah siap untuk dirangkul oleh sang wanita. Mereka berjalan beriringan, seperti sepasang pengantin baru yang tengah berbulan madu. Senyum keduanya begitu merekah. Baru saja Adinata dan Arumi tiba di villa yang disewa kantor, suara keributan sudah lebih dulu menyapa rungu mereka. Adinata semakin menggenggam erat tangan Arumi, tidak ingin membiarkan sang istri terpisah darinya. Pandangan mata Adinata berpencar, menelisik kerumunan yang terlihat berpusat di salah satu kamar yang ditempati oleh Prasetya. Arumi mengusap lengan Adinata sehingga sang pria menoleh kepadanya. Raut wajah Arumi terlihat panik. Wanita itu khawatir persoalan semalam belum juga selesai. "Randi, ada keributan apa?" Adinata menepuk pundak salah seorang anggota di divisinya. Tatapannya terpaku pada sosok Prasetya yang tengah bersimpuh sembari menangis. "Pak, ini, Pak Pras." Arumi hanya menyimak sekelibat ucapan yang dapat dia dengar. Banyak bisikan di sekitar sehingga Arumi kurang fokus. "Kenapa Prasetya?" tanya Adinata lagi. "Pak Pras, ketahuan selingkuh sama Diva." Arumi benar-benar terkejut. Wanita itu sampai meremas kuat lengan Adinata. Tatapan Arumi beralih kepada sosok wanita yang tengah menangis terseduh-seduh sembari menggendong anak. Terlihat tangguh kendati ada air mata yang berderai dari pelupuk mata. Arumi mendengarkan dengan betul bagaimana sosok wanita itu berucap dengan nada bergetar di hadapan pria yang tengah bersimpuh. "Adinata." Ucapan Pak Denny langsung menarik atensi sekitar, sehingga pandangan mata mulai beralih tuju ke arah Adinata dan Arumi. Ternyata kacau sekali kondisi kantor. "Kenapa kamu nggak pernah bicarakan langsung dengan saya?" Adinata menoleh ke arah Arumi. Dia meminta waktu sebentar agar dapat mengobrol dengan sang atasan. Arumi membiarkan Adinata untuk berbincang bersama sang atasan di tempat lain. Bersama Prasetya juga mereka pergi. Arumi yang tidak tega melihat anak berusia sekitar 1 tahun menangisi hal yang manapun tergerak untuk mendekat. Arumi meminta izin dengan hati-hati untuk menghibur sang anak sejenak. Wanita itu menggendong si kecil yang menangis menuju kamar yang semula menjadi tempatnya bersama Adinata. Bisikan-bisikan mengenai kejadian semalam begitu jelas Arumi dengar, akan tetapi wanita itu bersikap acuh lantaran tidak tega melihat tangisan dari manusia kecil di dalam gendongannya. Arumi menimang dan sesekali menyanyikan lagu yang asal saja keluar dari mulutnya. Sisi lembutnya itu cukup mudah membuat sang anak meredakan tangis. Haus sekali sepertinya, sampai-sampai air mineral yang Arumi berikan pun direguk cepat oleh sang anak. Dunia ini memang banyak hal jahatnya. Tetapi anak seusia kamu, nggak boleh lihat yang jahat-jahat dulu. Arumi berujar pelan seraya tersenyum. Dia membuka jendela kamar cukup lebar, membiarkan angin masuk dan anak tersebut dapat melihat pemandangan laut biru. Suara ketukan pintu itu menarik perhatian Arumi. Wanita itu berjalan mendekati pintu untuk melihat siapa yang datang berkunjung. "Oh, Mbak Andini, mari silakan masuk."
Beberapa kolega dekat Adinata memang sudah Arumi kenal siapa saja anggota keluarganya. Kendati begitu Arumi tidak terlalu tahu dengan nama si kecil yang tengah bermain dengan kopernya. Terima kasih Antarini, saya jadi nggak enak hati karena direpotin sama Raka. Arumi mengulaskan senyum dan menggeleng pelan. Nggak merasa direpotkan kok, Mbak. Saya suka-suka saja harus bawa Raka. Arumi ingin tahu awal mula keributan yang ada, akan tetapi wanita itu tidak berani bertanya. Lagi pula tidak sopan ketika Arumi menanyakan perihal permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Wanita itu duduk mendekat di sisi Andini yang masih larut bersama pilu. Sebelah tangan Arumi mengusap punggung Andini, berharap dapat sedikit saja meredakan sedih yang bergumul-gumul di dalam hati Andini. Sebenarnya saya sudah tahu kalau Mas Prasetya ada main dengan Diva. Hanya saja saya belum punya bukti yang kuat. Semalam setelah kejadian Adinata, saya tahu kalau Diva minta bertemu dengan Mas Pras. Lalu paginya mereka ketemuan lagi. Sakit hati sekali saya. Sungguhan Arumi hanya mampu tercengang. Adinata yang terang-terangan menolak Indira pun masih dapat membuatnya sakit. Apalagi kalau posisinya sudah seperti Andini. Arumi hanya mampu membisu sembari mengusap punggung Andini, membiarkan wanita di sebelahnya itu mencurahkan isi hatinya. Saya tahu kalau mereka sudah putus. Tapi yang perempuan masih juga mengejar Mas Pras. Cukup mirip dengan permasalahan Adinata dan Indira. Kamu masih untung karena Adinata nggak mudah dirayu. Tadinya saya pikir pernikahan kalian akan berakhir pisah karena saya sendiri pun sedikit tahu mengenai Indira. Dulu sewaktu saya masih bekerja, Indira sering sekali datang ke kantor untuk menemui Adinata. Makanya waktu saya lihat Adinata justru menikahnya sama kamu, saya pikir rumah tangga kalian akan cepat selesai. Nyatanya sekarang justru rumah tangga saya yang sudah mau selesai. Jangan begitu Mbak, nggak baik ngomongin yang begitu. Andini tertawa miris, dia perhatikan Arumi yang begitu tenang mendengarkannya. Sekarang saya tahu kenapa Adinata bisa bertahan, ternyata karena kamu yang buat dia mampu bertahan. Kalau kamu seperti saya, kemungkinan rumah tangganya langsung kandas. Arumi tidak tahu apakah hal tersebut termasuknya pujian atau hal apa. Yang Arumi tahu saat ini dirinya harus menjadi pihak yang paling netral. Sebisa mungkin tidak mudah terbawa arus lantaran tengah diajak berbincang bersama Andini. Arumi tidak ingin ikut terlibat dan membuat Adinata marah. Kamu harus tetap hati-hati, perempuan yang sudah terobsesi begitu pasti susah kapoknya. Oh iya, kalian juga harus hati-hati dengan Bayu. Pokoknya hati-hati sama dia. Jangan mudah terpancing oleh ucapan Bayu. Bayu. Andini menganggukkan kepala. Sempat Diva bilang kalau Bayu yang yakinin dia supaya tetap kejar Mas Pras. Entah apa tujuan orang itu sebenarnya. Kamu bilang mau selesaikan semua, lalu kenapa sampai ada kejadian yang begini, Pras? Suara deburan ombak menjadi pihak ketiga di antara Adinata dan Prasetya. Usai berbincang panjang bersama Pak Denny, Adinata langsung membawa Prasetya untuk melipir sejenak ke tepi pantai. Adinata pusing sekali melihat acara wisata kantor yang berakhir berantakan. Mungkin memang Tuhan sedang memberikan hasil dari apa yang ditanam oleh mereka di waktu yang sama. Brengsek banget kamu. Arahin saya supaya nggak tenggelam di lumpur, nggak taunya diri sendiri yang masih asik di dalam lumpur. Konyol kamu, Pras. Prasetya mendengus. Ocehan Adinata terdengar seperti angin lalu saja di rungunya. Pria itu mengangkat kepala untuk menatap Adinata. Semuanya gara-gara Bayu. Adinata terdiam, entah ulah apa lagi yang Bayu lakukan. Si bangsat itu sengaja pengaruhi Diva supaya temui saya di kamar. Dia sengaja atur semuanya supaya Andini lihat saya dan Diva di kamar yang sama. Sumpah, saya dan Diva sudah selesai. Bulan ini pun saya resign. Entah kenapa Diva jadi terpancing sama ucapan Bayu. Adinata terduduk, dia memijit pelipisnya yang berdenyut.
Kamu bersinggungan sama Bayu sampai dia begitu. Prasetya menggelengkan kepala begitu yakin. Sama sekali nggak pernah. Kejadian Bayu dan Ratna pun dipergoki langsung oleh Pak Denny, dia nggak punya alasan buat balas saya. Seperti ada teka-teki dengan sikap Bayu. Selama ini dirinya pun sudah berkali-kali dikerjai oleh Bayu dan Indira. Adinata sempat berpikiran kalau Bayu menyukai Arumi. Kepala Adinata semakin pusing saja memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sekarang orangnya ada di mana? Sejak tadi saya belum lihat Bayu. Pulang duluan. Prasetya tersenyum masam, menahan amarah kepada Bayu yang sudah lebih dulu pulang atas perintah atasan. Kalau ternyata dia cuma mau buat saya hancur, saya pastikan Bayu habis di tangan saya, Selama ini saya pikir tindakan nyeleneh dia karena memang sudah sifatnya saja. Kalau dipikirkan lagi, memang agak lain orang itu. Kenapa yang kena justru kita berdua, bahkan kamu selalu jadi target langganan keisengan Bayu. Adinata pasti akan berpikiran sama seperti Prasetya. Baginya sudah tidak ada lagi kata teman di antara dirinya dan Bayu. Sejak kejadian semalam, Adinata bersumpah akan terus mengincar Bayu. Terlebih lagi ketika sudah berani mengusik Arumi di hadapannya. Wacana semula Adinata hanya ingin sekalian berbulan madu bersama Arumi. Rupanya ada saja hal di luar wacananya yang membuat semuanya berantakan dan menambah beban pikiran. Arumi masih diam saja dan memandangi Adinata yang terlihat santai merebahkan diri di atas kapal. Awalnya Arumi kira Adinata akan menyewa perahu yang dipakai bersama-sama dengan wisatawan lain. Nyatanya pria itu justru menyewa kapal khusus agar tidak bercampur dengan wisatawan lain. Usai menyelesaikan keributan, Adinata langsung memboyong barang kepunyaan mereka ke villa yang baru. Adinata tidak peduli dengan kelanjutan masalah tadi siang. Kepalanya sedang tidak ingin dibebani oleh permasalahan lain ketika wacana yang sudah dia susun tengah berjalan. Arumi menggelengkan kepala melihat Adinata yang masih terlihat tidur sembari dimanjakan angin sore. Wanita itu pun bersandar untuk menikmati senja dari atas kapal. Perbekalan untuk makan malam sudah dipersiapkan oleh pihak kapal yang disewa. Adinata hanya perlu membawa Arumi sampai sang istri merasa bosan dan meminta untuk pulang. Dari balik kacamata hitamnya, netra Adinata sebenarnya masih terbuka untuk memperhatikan Arumi. Pria itu sengaja berpura-pura tidur agar dapat memandangi Arumi yang sesekali mengerutkan kening, mengerucutkan bibir, bahkan beberapa kali terlihat ingin berbicara dan berakhir mengatupkan bibir kembali. Susah payah Adinata menahan diri agar tidak tersenyum ketika melihat tingkah sang istri. Pria itu pun berdeham, bertingkah seakan baru saja terbangun dari tidur lalu beranjak ikut menyandarkan punggungnya di dekat Arumi. Kepalanya menoleh, Arumi terlihat tengah asik memotret langit berwarna jingga menggunakan ponsel Adinata. Gantian yang ini juga difoto. Adinata mengarahkan ponsel kepunyaannya itu agar Arumi dapat memotretnya. Pria itu tersenyum tipis, akan tetapi Arumi berhasil dibuat tersipu olehnya. Lihat hasilnya. Arumi menyodorkan ponsel kepunyaan Adinata yang awalnya dia pinjam untuk memotret langit. Mereka memperhatikan satu persatu hasil foto yang baru saja Arumi ambil. Lumayan juga yang ini. Nanti saya kirim buat kamu setelah beli ponsel yang baru. Arumi mengangguk canggung, seperti anak remaja yang baru merasakan jatuh cinta dan mudah sekali salah tingkah. Wanita itu curi-curi kesempatan untuk memperhatikan bulu mata Adinata yang cukup panjang, lalu ujung alis sang pria yang terlihat runcing. Memandangi Adinata memang berbahaya. Akan tetapi Arumi justru semakin hanyut dan menikmati pemandangan yang memanjakan sepasang matanya. Arumi terperanjat ketika tanpa aba-aba Adinata mengecup pipinya. Wanita itu pun merasakan sesuatu yang panas terasa menjalar liar di pipi, hingga membuatnya semakin merona merah. Kamu kalau lihatin saya begitu, yang ada saya jadi pusing karena harus tahan diri supaya nggak makan kamu.
Bisa sedikit ditahan supaya nggak kelihatan terlalu mengagumi ketampanan suami kamu ini. Arumi terlihat mengangguk, mudah sekali menuruti ucapan Adinata. Kamu masih mau di sini atau mau langsung pulang ke villa? Kamu bisa puas-puasin lihat semua yang ada di saya kalau kita pulang sekarang. Arumi lantas menggelengkan kepala. Di sini, masih mau di sini. Lalu kenapa kelihatan nafsu sekali sewaktu lihatin suaminya? Itu, apa tadi? Arumi terlihat gugup dan benar-benar terlihat lucu, seakan-akan seperti ketahuan mengintip Adinata yang tengah mandi saja. Ada itu, nyamuk, celetuk Arumi. Adinata terkikik dan kembali bersandar, pria itu menoleh ke arah pengemudi kapal di belakang sana yang terlihat sibuk memancing sendirian. Pria itu meraih tengkuk sang wanita agar dirinya dapat mencium sekaligus mengamati keadaan. Adinata harus waspada di tengah lumatannya kepada sang wanita. Pria itu memperhatikan sang pengemudi sembari membuat Arumi kepayahan. Mas, nanti kalau dilihat orang lain gimana? Arumi menegur pelan, wanita itu tidak begitu suka ketika Adinata berbuat demikian di ruang terbuka. Arumi menoleh untuk melihat sosok di belakang sana, deru napasnya yang sempat tercekat pun lolos dengan sempurna. Lain kali jangan begitu, Mas. Malu. Beliau juga sudah tahu kalau kita suami istri, pasti memaklumi. Tetap saja, meskipun sudah menikah, hal yang begitu jangan sembarangan dilakukan di tempat umum. Orang lain pasti nggak nyaman sewaktu lihat. Adinata mendengarkan omelan Arumi yang terdengar lembut. Pasalnya wanita itu tidak pernah bersuara yang begitu keras, menegur pun masih dengan nada yang halus. Adinata tersenyum memperhatikan sang istri. Iya, maafin suaminya yang gampang nafsuan sama istrinya ini. Adinata pun berujar pelan, dia mengangkat dagu Arumi agar menatapnya. Lain kali saya lakukan kalau di tempat tertutup saja. Di mobil contohnya, Arumi mengerutkan sepasang alis dan menyipitkan mata, terlihat kesal akan tetapi masih dapat terkendali. Adinata hanya terkikik melihat reaksi sang istri. Kamu kenapa cantik sekali sih? Sengaja ya. Arumi mendengus dan membuang muka. Jangan mulai isengnya. Daripada berselisih paham bahkan sampai bertengkar, bukankah menjahili pasangan seperti ini lebih terasa menyenangkan? Adinata pun dapat tertawa untuk hal-hal kecil begini. Arumi kembali meraih ponsel Adinata. Wanita itu membuka galeri di ponsel untuk melihat apakah ada foto yang menarik untuknya. Sesaat Arumi teringat akan Indira karena ponsel sang pria sama sekali tidak dalam mode kunci, orang lain akan dengan mudah membuka isi dari ponsel Adinata. Arumi teringat ketika Indira mengangkat panggilannya. Bahkan sampai sekarang wanita itu sama sekali tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Adinata. Ponsel kamu kenapa nggak dikunci? Arumi bertanya hati-hati. Kalau ada orang yang buka-buka ponsel kamu gimana? Sengaja, kata sang pria. Supaya kamu bisa buka-buka sewaktu saya nggak lihat. Arumi tersenyum dan tetap mematrikan tatapannya pada layar ponsel Adinata. Jika apa yang Adinata ucap benar adanya, itu berarti sudah sejak awal sang pria memberinya akses untuk melihat semuanya. Kebanyakan foto kerjaan, gumam sang wanita. Jemarinya tetap menggulir layar untuk melihat yang lain. Tatapan Arumi terhenti pada deretan foto dan video yang tersimpan di sana. Arumi melirik Adinata sekilas, lalu membuka salah satu foto yang menarik perhatiannya. Foto ketika Arumi menyiram tanaman di samping rumah. Foto ketika Arumi terlihat tengah mengenakan apron dan sedikit kotor akibat tepung yang menghiasi tangan dan pipi sang wanita. Foto ketika Arumi tengah memilih sesuatu di sebuah lorong tempat perbelanjaan. Foto ketika Arumi duduk di atas ayunan di sebuah tempat wisata ketika Adinata mengajaknya. Arumi masih terdiam. Untuk beberapa saat dirinya membeku untuk mencerna semuanya. Lalu ketika salah satu video diputar, Arumi semakin lemas ketika melihat video dirinya yang tengah bermain ayunan. Rupanya hal itu sampai diperhatikan oleh Adinata.
Agaknya memang sudah cukup lama, akan tetapi Arumi tidak pernah tahu sebab Adinata tidak pernah sekalipun mengatakannya. Wanita itu menyerahkan ponsel tersebut kepada sang empunya, manik mata Arumi terlihat berkaca-kaca. "Kamu kenapa?" Adinata menatap cemas, pria itu menundukkan kepala agar dapat melihat wajah Arumi yang tengah menunduk. "Arum." Adinata mengernyitkan dahi dan melihat apa yang baru saja Arumi lihat. Pria itu panik karena mengira Arumi sakit hati setelah melihat beberapa foto sang wanita yang dia ambil tanpa izin. "Maaf, Rum. Kalau kamu nggak perbolehkan, kamu boleh hapus sendiri." Adinata kembali menyodorkan ponsel kepunyaannya. Pasrah kalau Arumi benar akan menghapus semua yang sering dia perhatikan ketika merasa penat saat tengah bekerja. "Kenapa kamu tuh harus jahat sekali mulutnya, padahal diam-diam kamu fotoin saya begini. Sejak awal kan saya memang maunya damai sama kamu, saya tetap mau nurutin kamu tanpa harus dijahatin dulu." Adinata benar-benar mati kutu, menyesal karena sempat membesarkan egonya kendati memang tertarik kepada sang wanita. "Dari semuanya, foto mana yang saya kelihatan paling cantik?" Arumi sesenggukan karena sempat menahan diri agar tidak terdengar terisak. Arumi malu kalau dikira tengah bertengkar dengan Adinata. Adinata pun menunjuk salah satu foto Arumi yang terlihat tengah mengenakan apron. "Yang ini, kamu cantik sekali. Di foto ini kamu sedang buat bolu pisang." "Oh." Arumi membalas singkat karena tidak mengingat apa yang dia buat di foto tersebut. "Lalu ada satu lagi foto kamu yang terlihat luar biasa cantik." Arumi mengerjap menatap Adinata, wanita itu masih sesenggukan. Sementara itu Adinata langsung membuka drive di ponsel. Pria itu menggulir cepat untuk mencari berkas yang dia buat khusus untuk menyimpan hal penting tersebut. Adinata menyodorkan kembali ponselnya, dia memperlihatkan sebuah foto Arumi. Foto pengantin. Ketika Arumi baru saja selesai dirias dan masih dapat tersenyum bahagia sebelum ada kejadian datangnya Indira. "Kamu paling cantik di saat yang itu." Arumi kembali menunduk dan menangis. Hal yang Arumi kira tidak pernah Adinata pedulikan, nyatanya memiliki kenangan tersendiri untuk Adinata. "Kamu tuh kenapa sebenarnya, Mas?" Arumi terisak hingga pengemudi kapal hendak menghampiri mereka. Adinata tersenyum dan menggeleng kepada sang pengemudi agar Arumi tidak merasa malu. "Saya boleh nikahin kamu lagi?" Arumi mengangkat kepala dan menatap Adinata. "Mas, kamu mau cerai lalu kita nikah lagi begitu?" Kalut sekali pikiran sang wanita. Adinata tersenyum dan terkikik lirih. "Maksudnya, kita foto ulang supaya bisa pajang foto pengantin yang lebih terlihat bahagia. Nanti saya carikan studio yang bagus, gaun pengantin kamu juga sesuai dengan apa yang kamu mau." Arumi segera mengangguk, dia menghapus jejak air matanya. "Kelihatan terlalu tua nggak, kalau kita foto pengantin begitu?" Adinata menggeleng dan meraih sang wanita agar bersandar padanya. "Bahkan kamu pernah dikira belum punya suami, sama sekali nggak kelihatan tua kalau foto pengantin lagi." Langit yang menggelap itu membawa ketenangan untuk Adinata dan Arumi. Sepasang suami istri itu menatap langit malam dari atas kapal yang bergoyang pelan. Satu lagi kusut yang sempat membelenggu dapat Adinata lepaskan. "Kamu, mau mandi sekalian?" Adinata seperti kehilangan jati diri yang lugas dan tidak kenal malu-malu. Arumi berhasil membuat sang pria selalu gugup hanya karena ingin mengajak untuk melakukan sesuatu bersama. Pria itu masih berdiri di belakang Arumi yang tengah mengeluarkan pakaian untuk tidur. Padahal bisa saja Adinata langsung memboyong Arumi untuk ikut mandi bersama, akan tetapi pria itu urung melakukan hal demikian. Adinata khawatir akan kembali membuat Arumi takut. "Saya cuma mau cuci muka dan gosok gigi. Saya nggak mau mandi lagi karena dingin. Paling cuma cuci kaki saja." Adinata terlihat kecewa, pria itu lantas melingkarkan kedua tangannya untuk mendekap tubuh sang wanita yang masih memunggunginya. "Kalau begitu saya mandi sendirian." Arumi mengangguk pasti.
Biasanya juga mandi sendirian, masing-masing. Sekarang saya masih ketagihan mandi berdua, sebentar-sebentar pengennya mandiin kamu. Kegiatan Arumi terusik oleh Adinata yang sengaja menciumi bahu sang wanita. Pria itu pun menggigit pelan tengkuk sang wanita hingga tercipta kemerahan di sana. Mas, saya nggak mau kedinginan tidurnya. Nanti saya hangatin. Arumi menggelengkan kepala. Wanita itu mencoba untuk menghindar sebab Adinata terus saja menggodanya. Mas Adi, Mas Tengku, koreksi sang pria. Iya, Mas Tengku. Bukannya berhenti, Adinata justru membalik badan Arumi agar dapat dia gendong. Pria itu membawa sang wanita menuju sofa. Belum puas rasanya setelah menggauli sang istri di malam kemarin. Berdekatan saja sudah begitu mudah untuk membuat Adinata terangsang dan ingin selalu bersentuhan. Mas, tadi kan mau mandi. Arumi berusaha agar tidak mendesah ketika Adinata meraba tubuhnya. Di atas pangkuan sang pria bahkan Arumi masih kesulitan untuk meloloskan diri. Adinata sengaja menanggalkan pakaian. Pria itu meminta Arumi untuk meraba tubuh bagian atasnya. Setelah ini saya mandi, janji. Kata pria itu setelah mengecup bibir sang wanita. Arumi yang juga tergoda dengan tubuh Adinata pun menyapukan jemarinya di atas kulit sang pria yang terbuka. Tatapan Adinata ketika sedang terangsang memang berbeda, cenderung lebih tajam dan terlihat seperti akan memaki Arumi di saat itu juga. Jangan galak begitu lihatnya, kata si Puan. Adinata meraup wajahnya agar tidak terlihat galak, akan tetapi yang Arumi maksudkan adalah tatapan sang pria. Masih kelihatan galak, Arumi terkekeh dan mengangguk. Masih. Sudah setelannya begini, nanti saya belajar lagi supaya nggak kelihatan galak supaya kamu nggak takut. Kalau di depan orang lain, kamu harus tetap galak. Apalagi sama Mbak Indira dan Mas Bayu, saya mau kamu supaya tegas ke mereka. Sudah cukup Mas, mereka bukan orang baik. Adinata menuruti kemauan Arumi, dirinya pun sudah yakin kalau Indira dan Bayu akan berakhir dipecat atau dipindah ke luar kota. Oh iya sama Mbok Nimas pun nggak boleh galak, kasihan. Adinata tertawa dan mengangguk lagi. Iya sayang, apalagi. Arumi seperti baru saja terkena bom cinta. Wanita itu mendekap Adinata lantaran begitu malu dan tidak sanggup untuk beradu tatap. Perasaan malu Arumi seperti berada di titik paling puncak. Tapi kalau sekarang saya masih maunya kelihatan galak di depan Mbok Nimas. Mbok pernah nuduh saya mau tinggalin kamu di sini, saya mau lanjutin dulu galaknya ke beliau. Sekalian pura-pura kalau kita belum akur. Arumi terkikik dan mengangguk. Kedua tangannya mendekap semakin erat. Arum, tutur Adinata begitu pelan. Ternyata saya kecintaan sekali sama kamu. Arumi tidak menjawab bukan karena ucapan Adinata tidak memiliki afeksi, melainkan karena darahnya tengah berdesir geli ketika sepasang telapak tangan Adinata meraba-raba punggung dan melepas pengait bra. Kalau Adinata terus-terusan mengajak Arumi untuk berhubungan badan, bisa-bisa sang wanita benar-benar akan membawa pulang sebuah benih yang bersarang di dalam rahimnya. Adinata sulit sekali untuk menjauhkan tangan dan tidak menyentuh sang istri. Apalagi ketika sudah berduaan di tempat tertutup, Adinata mudah sekali bernafsu dan meraba-raba. Bisa-bisa pulang dari sini saya langsung berbadan dua, celetuk sang wanita. Kalau begitu mulai sekarang saya harus buka tabungan lain untuk anak kita. Bersambung.